Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi bersama Isa Fendi. Di videoku kali ini saya mau berkreasi tentang lumut tembok ya teman-teman. Mau saya bikin bonsai secantik ini. Ternyata tanaman yang biasanya tidak kita perhatikan itu kalau dikreasikan itu sangat cantik ya. Oke, langsung saja, kalau yang penasaran kita simak videonya sama-sama. Tapi saya ingatkan dulu bagi teman-teman yang belum subscribe untuk subscribe channel saya. Dan jangan lupa klik tombol loncengnya untuk mengetahui notif terbaru dari uploadan video saya. Stay tune terus ya, dan jangan di skip, barangkali nanti ada ilmu yang dapat kita petik bersama. Pertama kita siapkan dulu kawat bonsai ya teman-teman. Nanti buat batangnya kalian bisa menggunakan kawat yang hitam atau kawat yang berwarna silver biasanya itu ya. Ini saya menggunakan ukuran 2 mili, jadi agak tebal. Nanti kalau dibuat batang jadinya kan kuat. Kita potong jadi beberapa tangkai. Untuk ukurannya bisa selera ya, disesuaikan saja. Mau kalau nanti dahannya mau panjang, mau banyak ya panjang, tapi kalau dahannya mau sedikit nanti ya pendek aja. Kalau sudah, kemudian kita lilit menjadi satu, agak kuat ya lilitnya, soalnya kalau banyak seperti ini kan harus butuh tenaga juga ya teman-teman. Nah, seperti ini kita bentuk menyerupai dahan atau ranting. Untuk bentuknya bisa dikreasikan selera masing-masing ya. Itu tergantung kreativitas kalian masing-masing, mau yang unik atau mau yang biasa-biasa saja. Di bagian atas kita bengkokkan seperti ini, nanti untuk menahan dari lumut ya teman-teman. Lumutnya bisa ditahan di sini biar nantinya tidak jatuh. Setelah jadi, kita akan mencari lumut dulu ya teman-teman. Kita ambil di tembok-tembok, cari yang agak tebal dan hijau, nanti biar lebih bagus. Kalau musim hujan seperti ini kan banyak ya, ini di tembok-tembok liar di samping-samping rumah kan banyak yang belum dilepo, itu banyak ya seperti ini. Apalagi di desa tempat saya itu banyak di batu-batu, kemudian di bata yang ditumpuk-tumpuk itu banyak sekali. Kita ambil yang tebel ya, nanti biar lebih cantik. Kalau
kurang tebal, nanti hasilnya juga tidak bagus. Setelah semuanya siap, kita bawa pulang. Kemudian ranting yang tadi, tangkai yang tadi mau kita tanam dulu di pot. Ini saya menggunakan pot kecil untuk menahan. Kalau kalian tidak mau jatuh-jatuh, bisa disemen juga, yaitu bagian pangkalnya. Tapi ini saya kasih batu aja, sudah kuat ya kayaknya. Ini saya menggunakan pot kecil sebelum saya masukkan ke pot bonsai. Saya menggunakan batu aja ya teman-teman sebagai penyangga. Ini kalau tanaman hidup ini sebagai media, tapi kalau karena ini hanya kawat, ini sebagai penyangga. Untuk media lumut saya menggunakan tanah liat ya teman-teman. Ini tanah merah. Di tempat saya kebetulan nggak ada. Ini tadi dikirimi teman dari Madiun ya. Terima kasih buat mbaknya. Ini tanahnya lilit sekali teman-teman, jadi nanti kalau kita siram, kita spray, nanti lumutnya itu ndak jatuh-jatuh. Kita kasih itu dalamnya ada sabut kelapa, nanti biar ndak brodol gitu ya tanahnya. Nah seperti ini. Kemudian nanti kalau sudah kita lilitkan ke dahan yang di atas tadi, kan sudah ada penyangganya. Kita tempel satu persatu di bagian dahan seperti ini, nempelnya kuat biar nantinya tidak jatuh-jatuh. Nah kayak gini ya teman-teman. Jadi untuk adonannya itu jangan terlalu basah dan jangan terlalu kering, jadinya pas gitu ya teman-teman. Nah seperti ini kita tempel. Saya mempunyai 4 dahan, jadi saya tempel 4. Setelah semuanya tertempel, baru lumutnya tadi kita tanam di atasnya sampai menutupi media dari tanah liat tadi ya teman-teman. Nah seperti ini, pelan-pelan biar nantinya tidak jatuh, soalnya tangkainya kan tidak kuat juga. Jadi harus pelan-pelan ya teman-teman. Kalian menggunakan moss juga bisa. Ini saya menggunakan lumut tembok saja karena di daerah saya tidak ada moss. Atau mungkin kalau teman-teman tinggal di pegunungan, daerahnya yang tanahnya merah, mungkin lumutnya banyak dan tebal-tebal, itu lebih cantik. Ini hanya lumut-lumut biasa saja ya teman-teman. Nah seperti ini kita rapatkan menjadi serapat mungkin, nanti biar ketutup semuanya dengan lumut ya. Nah setelah jadi hasilnya seperti ini. Ini masih baru, belum rata. Kita siram, kita spray. Siramnya spray saja ya, soalnya kan tanahnya tadi belum terlalu rapat gitu ya. Jadi kita spray saja. Insya Allah nanti 2-3 hari lumutnya itu akan bisa merata. Kalian bisa menyungkupnya juga dengan plastik dulu biar nanti bisa merata lumutnya, atau bisa dikasih nutrisi dengan campuran micin ya teman-teman, biar nanti ada kerimbunan yang lebih maksimal. Nah ini dari hasil saya yang sudah merata, ini dari 3 hari yang lalu saya bikin. Ini sudah nggak ada celah-celahnya dari bagian lumut, jadi lebih cantik ya teman-teman.
Jadi harus setiap hari disiram, soalnya lumut kan umurnya juga tidak panjang. Kita siramnya dengan nutrisi, dikasih micin dikit nanti bisa lebih subur. Nah seperti ini, cakep kan? Kalian juga bisa membuat dengan lebih banyak dahan. Di bagian pot kan banyak batu-batu, itu juga bisa dikasih dengan lumut biar nanti juga bisa hidup di situ. Kalau batu itu masih susah ya, tapi kalau pecahan dari batu bata, batu merah itu biasanya cepat sekali mengeluarkan lumut. Apalagi kalau musim-musim hujan seperti ini, nanti dia akan terlalu lembab ya, nanti akan cepat mengeluarkan lumut yang banyak. Tapi ya ndak harus dihujan-hujankan. Kalau dihujan-hujankan nanti kreasi kita brodol, nanti yang di bagian atasnya tadi ya. Jadi kita siramnya pakai spray saja, pelan-pelan juga, jangan terlalu banyak. Jadi biar tetap nempel gitu dan lebih cantik. Sangat mudah kan? Selamat berkreasi, selamat mencoba, semoga bermanfaat, jangan mudah menyerah dan tetap semangat. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. See you next, bye-bye.